Kamu jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Syahrani. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai uji validitas, reliabilitas, uji asumsi, dan uji hipotesis dengan menggunakan JASP. Nah, JASP yang saya gunakan di sini versi 0.19.3. Nah, pertama-tama kalian bisa ekspor data terlebih dahulu. Di sini saya sudah menggunakan data dari alat ukur skala kepercayaan diri dan prestasi belajar yang diukur menggunakan IPK. Langkah pertama, kita harus uji normalitas terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui datanya terdistribusi normal atau tidak. Caranya, kita klik distribution, lalu kita klik normal. Nah, di sini kita unchecklist dulu yang probability-nya. Di generate and display data, kita masukkan total kepercayaan diri ke get variable di sini. Kemudian kita biarkan ini deskriptif terchecklist. Selanjutnya di bagian access fit, kita checklist bagian QQ plot. Dan kita menggunakan Shapiro Wilk karena datanya berjumlah 300. Jika data kalian lebih dari 2000, kalian bisa disarankan menggunakan Kolmogorov. Nah, kita lihat hasilnya. Hasil uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk terhadap skor total kepercayaan dirinya 300, yaitu diperoleh nilai statistik sebesar 0,807 dengan p-value-nya kurang dari 0,01. Karena nilai P lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa data ini tidak terdistribusi normal. Dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode non-parametrik. Lalu kita akan uji validitas dan reliabilitas. Pertama, untuk uji validitas kita klik yang regression. Lalu di bagian yang klasikal kita klik yang korelasi. Kemudian masukkan semua item dan total ke dalam variabel. Di sini ada 10 item dengan total dimasukkan ke variabel. Checklist yang Spearman Row dan unchecklist yang Pearson. Nah, kita pakai Spearman Row karena data tidak terdistribusi dengan normal. Kemudian kita checklist yang report dan flag significant correlation. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini udah keluar hasilnya. Cara interpretasinya korelasi dengan item total lebih dari 0,30 di sini dinyatakan valid. Nah, dalam p-value-nya jika kurang dari 0,05 juga dinyatakan signifikan. Kita lanjut ke reliability. Kita klik yang reliability, lalu di bagian klasikal kita klik yang unidimensional reliability. Masukkan semua item tanpa total ke variabel. Semua item tanpa total. Ke variabel. Lalu di bagian analisis kita checklistnya pakai yang Cronbach alpha, koefisien alpha Cronbach. Lalu checklist di item rest correlation di bagian mean, variance, dan standar deviasi. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, nilai alfa Kronbachnya di sini 0,740 yang berarti cukup baik karena lebih dari 0,70. Nah, reliability ini termasuk dalam kategori cukup karena dalam rentang 0,70 sampai 0,79.
Nah, kesimpulannya, skala ini reliabel dan dapat digunakan untuk mengukur. Nah, analisis item race correlation di sini menunjukkan bahwa sebagian besar item memiliki korelasi di atas 0,30, kecuali item yang A1 di sini dengan nilai 0,241 dan item nomor 6 di sini ada 0,185. Nah, kedua item ini berada di bawah standar minimum dan menunjukkan bahwa A1 dan A6 ini mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan konstruk utama yang diukur. Jadi mungkin perlu direvisi atau dievaluasi lebih lanjut untuk penggunaan selanjutnya. Kemudian kita next untuk uji asumsi. Karena kita akan melihat pengaruh dari kepercayaan diri terhadap prestasi belajar, maka kita menggunakan regresi linear. Kenapa? Karena jumlah sampelnya cukup besar, yaitu 300. Walaupun data tidak terdistribusi normal, kita masih boleh menggunakan uji regresi linear. Pertama kita klik yang regression, lalu di bagian klasikal kita klik linear regression. Kemudian prestasi masuk ke di sini total prestasinya masuk ke dependent variable, lalu total kepercayaan dirinya masuk ke covariance. Di bagian statistik kita checklist yang model fit, lalu estimate dan confidence interval. Kemudian di bagian plot kita lihat kita klik yang QQ plot untuk melihat polanya. Nah, di sini terlihat berdasarkan hasil QQ plot, ditemukan pelanggaran asumsi normalitas residual. Namun karena jumlah sampel kita 300, yaitu cukup besar, nah regresi linear ini tetap boleh digunakan. Kemudian kita lanjut untuk lihat hasil koefisien regresi di sini, minus 0,021 dengan p-value-nya 0,010. Artinya, semakin tinggi kepercayaan diri siswa, justru prestasi belajar cenderung menurun secara signifikan, meskipun pengaruhnya sangat kecil. Nah, kita lihat lagi di koefisien determinasi di sini dengan nilai 0,022, yang artinya hanya 2,2% variasi dalam prestasi belajar yang bisa dijelaskan oleh kepercayaan diri. Kemudian selanjutnya kita akan uji hipotesis. Dengan rumusan hipotesis yang kita pakai di sini, hipotesis H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan diri terhadap prestasi belajar, dan hipotesis alternatif atau H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan diri terhadap prestasi belajar. Nah, kita lihat dari hasil analisis di sini, nilai koefisien regresinya yaitu minus 0,021. Nah, nilai T-nya minus 2,580. Nilai p-value-nya 0,010 dan koefisien determinasinya di sini 0,022. Nah, hasilnya karena nilai p-value 0,010, di mana dia kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, kesimpulannya bahwa kepercayaan diri ini berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar. Namun, arah pengaruhnya negatif, di mana pengaruhnya sangat kecil, yaitu hanya 2,2%. Sisanya, 97,8% ini dipengaruhi oleh faktor lain, seperti mungkin motivasi, gaya belajar, dukungan lingkungan, dan sebagainya. Sekian tutorial dari uji asumsi, uji validitas, reliabilitas, dan uji hipotesis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.